aja ini dulu, oke? Jadi ada satu independen, ada satu dependent, oke? Yang tadi ini, karena ini agak kompleks nanti kalau saya nggak jelasin sekarang. Jadi ada dua variabel, yang mana variabel satu mempengaruhi variabel yang lain, oke? Tentunya mesti ada tadi konsep independen dengan dependent. Dependennya offset, independennya pengalaman, ya. Dan ini yang akan kita jawab. Apakah pengalaman dapat memprediksi offset penjualan yang ini? Apakah ini mempengaruhi ini? Gitu. Kita buat hipotesis pengalaman tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap offset. Ini yang akan kita tes. Apakah kita terima ataupun tolak ini. Ya, kita ada dapat data. Pasti dimaklumi ya kalau suara saya agak berubah ya, soalnya hidung mulai sumbat ini. Jadi kita punya 8, responden, ya. 8 responden. Caranya kita menganalisa, kita ke regresi, karena regresi linear maka nomor 2. Nah, kita sudah tahu tadi kan dependent dengan independennya. Dependennya yang mana? Omset. Omset yang dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Independen, yaitu Independen. pengalaman. Udah clear yang ini ya. Maka kita ke statistik. Di statistik kita klik model fit, estimate dengan case wise diagnostik, ya, biar seperti itu. Ya, ini untuk melihat kalau ada outliers. Udah? Kita klik OK. Kita klik plot. Oke. Diasumsi mesti normal. Maka kita lihat probability-nya. Ini probability-nya, kita masukkan ini. Di X dibalik. Yang residualnya di Y. Kita ingin tahu probability plotnya. Ini PRED ini adalah sebenarnya probability standardized probability. Sudah selesai? Kalau selesai kita klik OK. Banyak kan? Padahal datanya dikit yang kita ini. Ini udah banyak. Hanya harus ya. Bagaimana kita membacanya ini? Kita ada 5 tabel ya. Tapi kita ada sesuatu yang kita fokus nanti. Fokus di mananya, ya. Yang pertama adalah variabel enter, karena nanti ini juga penting. Tapi untuk latihan untuk hari ini cuma untuk pengetahuan aja, bahwa yang kita masukkan tadi metodenya enter, ya. Itu aja yang kita tahu dari ini apa. Oh ya, enter yang kita masukkan. Nah, di sini yang perlu kita ada 3 tabel yang harus kita ketahui ini, ya. Namun sebelum itu kita ke bawah dulu. Linear enggak? Linear. Linear. Kan udah tahu kemarin kan kita sudah biasa dengan ini, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan residual, residual.
Oke, omsetnya oke tidak ada apa namanya lebih daripada 3 tadi. Oke. Oke. Jadi masih di apa namanya? Tidak ada outliers. Oke, yang kalau ada outlier di sini akan dijelaskan. Oke, ini nggak ada outlier, bersih ya. Oke, ini satu, ini apa? Standard deviation satu, ini standard deviation 2, ini yang minus sampai ke sini. Jadi tidak sampai 3 lebih. Oke, yang Pak siapa namanya tuh? Pak Ahmad Fairuz tadi nanya kok 3 ini. Oke, kita memang 3 kan? Oke, lebih dari 3 itu sudah outliers. Ya. Jadi oke ini semua. Jadi apa namanya asumsinya terpenuhi. Nah, balik lagi ke yang ini. Oke ya. Yang pertama yang kita lihat adalah R ataupun R. Masih ingat nggak R kemarin? Korelasi kita masih menggunakan R kan ya? Oke ya. Oke. Jadi kita lihat dari sini bahwa korelasinya itu tinggi. Oke. 5 ke atas, 6 ke atas termasuk korelasinya tinggi. Jadi R-nya ini antara apa namanya eh, pengalaman dengan omset ini korelasinya 67. Ya, ataupun poin 670. Kalau dipresentasikan menjadi berapa ini? Kali 100. Jadi berapa? 67%. 67. Jadi pengaruhnya pengalaman itu hampir 70% dipengaruhi oleh pengalaman. Itu maksudnya. Jadi offset itu dipengaruhi oleh pengalaman sekitar 67%. Oh, jadi tinggi. Ya. Jadi mungkin pengalaman cara jualnya, cara ngomongnya ke orang gitu. Jadi orang suka untuk beli produknya, kayak gitu maksudnya. Jadi 67. Ya. Oke. Ini ANOVA adalah modelnya. Oke. Oke, model yang mungkin kita akan signifikan tidak. Ini familiar kan dengan tabel ANOVA ini? Ada F, ada signifikan. Ini signifikan nggak? Signifikan. Jadi signifikan. Nanti apa namanya ngelaporkannya, ini yang harus kita ketahui bahwa signifikan pengaruhnya. Oke. Seberapa besar koefisiennya ini? Kita ngelihat di konstan. Oke. Konstan. Oke, ini ada konstan, ada beta unstandardized. Oke, yang B ini adalah beta, ini ada pengalaman. Ini omsetnya, ini pengalamannya. Oke. Nah, oke. Kalau mungkin kita lihat tambah di sini. Apabila supaya apabila pengalaman karyawan 3,5 tahun, berapa omset yang akan didapat? Gimana jawabnya ini? Ya. Oke, kita ngelaporkan dulu caranya. Yang pertama, kita copy yang ini. Oke. Modelnya ini. Oke. Satu, saya copy semua dulu. Ada 3 ini. Oh, sorry.
koefisien. Oke, kita akan masukkan di sini untuk menjawab ini. Oke, yang pertama. Oke, oke. Ini saya sudah ada di sini. Oke, saya tinggal melaporkan aja. Oke. Oke, ini summary-nya tadi. Oke ya. Jadi yang harus dilihat ini. Oke, saya kira kalau yang ANOVA ini sudah terbiasa. Oke ya. Nah, maka ini yang akan kita dapatkan. Oke ya. Oke. Kita buat baru lagi. Ini belum. Ini jangan lupa tabel 1 tentang model. Oke. Jadi di sini hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi omset jualan secara signifikan sebesar R-nya di mana? Ini. Ya, berarti 67%. Nah, untuk mengetahui formula, maka kita perlukan satu tabel lagi. Oke, supaya ini rujukannya ini di mana gitu. Soalnya nggak ada di sini. Maka itulah pentingnya tabel ANOVA tadi. Oke, maka kita masukkan tabel ANOVA. Ini saya kasih sedikit. Oke. Oke, ini jangan lupa kasih tabel juga. Ini tabel 2. Ini tabel ANOVA. Oke. Jadi yang pertama, hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi omset jualan secara signifikan sebesar yang ini. Dari mana kita dapatkan? Ini dari tabel yang pertama. Oke, saya kasih rujukan sebagaimana pada tabel 1. Oke. Mana signifikannya? Nah, ini. Tapi di sini nggak ada.
mesti ngerujuk kepada tabel ANOVA, di mana F sama dengan 1 dengan 6. Di mana 1 dengan 6? Ini. Kita degree of freedom 1 dengan 6, karena yang kita kaji variabelnya ada 2 kan? Ada pengalaman dan ada omset. Oke, berarti 1,6 sama dengan ini 12,162. Signifikan nggak? Signifikan, berarti lebih kecil daripada 0,05. Jadi dengan kata lain, bahwa pengalaman mempunyai pengaruh, ya, mempunyai pengaruh, yang signifikan terhadap omsetnya, ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Kejawab dari tabel yang ketiga tadi. Kita masukkan tabelnya. Nah, yang ini, yang koefisien ini. Nah, koefisien ini untuk apa sebenarnya? Ini untuk, jangan lupa dulu tabel 3. Ya. Dulu untuk apa? Untuk mengetahui ini, kan ada pertanyaan ini. Seberapa besar? Tentunya kalau ingin tahu seberapa besar, kita harus tahu formula regresinya. Ya. Ada formula regresi yang mana kita tidak dapatkan kecuali kita punya tabel koefisien ini. Ya. Jadi formula regresinya berapa? Ya. Ataupun kita sebut dengan model regresi, adalah omset, sama dengan omsetnya berapa? 3,25 tambah pengalaman, tambah 1,25. Ini formulanya di mana? Kita fokus kepada ini. Jadi omset ini formulanya adalah, equationnya adalah 3,25 tambah 1,25. Ini pengalaman. Ini omsetnya secara konstan. Ya. Sekarang pertanyaannya tadi, kalau setelah kita tahu modelnya, maka kita bisa menjawab ini. Kira-kira berapa? Bisa dikalkulasi. Ini pengalaman ya. Ini pengalaman. Kalau pengalaman karyawan 3,5 tahun, berapa omset yang akan didapat? 7,625. Berapa? 7,625. 625. Iya. Betul. Maaf, Dok, itu harusnya setelah
1.25 mungkin dikasih variabel X kali ya, karena X itu merujuk nanti ke pengganti apa pengalamannya ya, Iya, iya ini. Ya, mungkin kita biar pengali gitu ya, pengali. ya ini kalau ini kita pengalaman lah ya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu ininya, kita tahu bahwa yang pertama ini adalah konstan, yang ini dan ini pengalamannya. Ya, ya. Jadi kalau Anda mungkin lebih ini, ya bisa dikasih X-nya. Ya, ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke. Dari mana kita dapatkan? Dari formula ini. Bagaimana formula ini dapatkan? Ya dari koefisien. Oke. Nah itu. Nah, ini regresi sederhana ya. Ini yang basic ini yang asas ya. Kalau ini paham, insya Allah untuk minggu depan saya akan membahas tentang yang berganda. Itu agak apa namanya lebih apa namanya rumit ya. Cuma kalau yang ini paham, insya Allah untuk apa regresi berganda juga bisa dipahami, insya Allah. Ada pertanyaan? Bisa ngikuti nggak? Kalau ada undang-undang, sila dipersilahkan untuk nanya, oke? Sehingga yang ini difahami betul, karena ini asas atau